wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan seorang hamba menjadi sempurna. Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di samping menimbah ilmu agama, merapatkan ukhuwah, dan ini merupakan keuntungan yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menimbah ilmu agama, maka Allah memudahkan jalan orang itu menuju surga. Karena tidak mungkin seorang bisa beramal tanpa ilmu. Kalau seseorang melakukan amalan, apa itu ibadah, muamalah, tanpa dasar keilmuan, pasti sesat, pasti salah. Maka ilmu adalah pemandu amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Syahadat ini adalah dasar dan pokok agama. Barang siapa yang syahadatnya sahih, maka otomatis pondasi kuat, amalnya pasti benar. Bahkan Allah menyatakan di dalam hadis qudsinya, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari azabku. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, kuntum khairah ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia, karena menganjurkan kebaikan, melarang kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Subhanallah, umat terbaik adalah umat yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari para sahabat, karena mereka selalu menganjurkan kebaikan. Mereka berusaha untuk melarang kemungkaran dengan dasar keimanan. Ini sesuai dengan hadis yang lain, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci alasannya karena Allah, memberi karena Allah, menolak pun juga karena Allah, faqad istakmalal iman, maka iman orang itu sempurna. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdhalal haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat semangat menimba ilmu agama, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini tidak bisa diukur dengan apapun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Bahkan komputer yang paling ampuh sekalipun tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Orang ini akan terasa nikmat itu hilang kalau berganti dengan sakit, dengan problem, dengan permasalahan. Itu akan terasa. Tapi apabila kita diguyur nikmat, sementara tidak ada masalah, seakan-akan itu bukan nikmat. Padahal itu nikmat yang sangat tinggi nilainya, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana Nabi menyatakan, ni'matani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal farah. Ada dua nikmat yang sering manusia terlalaikan, yaitu nikmatnya sehat dan nikmatnya waktu luang. Nah, kemudian bagaimana sih manusia menghadapi nikmat Allah ini? Ini sekedar mukaddimah. Ternyata di dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada orang menghadapi nikmat Allah dengan sikap kufur, dan ini mayoritas manusia. Diberi nikmat kekayaan, dia lupa bahwa itu amanah dari Allah, sehingga dia tidak menyempurnakan amanat harta. Subhanallah. Sebagaimana yang kita lihat, bagaimana Allah memberikan nikmat kepada Qarun. Ternyata Qarun menyalahgunakan nikmat Allah. Bahkan dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Ketika orang merasa kagum dengan kekayaan yang Allah berikan kepada Qarun, maka Qarun mengatakan, aku ini diberi kekayaan semacam ini karena saya orang pintar, saya punya ilmu perekonomian. Jadinya apa? Numatti'uhum qalilan summa nattarruhum ila adzabin qalil. Kami senangkan mereka itu sebentar, kata Allah. Setelah itu kami paksa mereka untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Dibenamkan di tanah, bukan hanya Qarunnya, tapi beserta kekayaan-kekayaan. Ini ada tipe manusia menghadapi nikmat Allah dengan sikap kufur. Orang semacam ini cepat atau lambat dia akan merasakan azabnya. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam ayat yang sudah sering kita dengar, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu kufur nikmat, cepat atau lambat yang turun adalah azab. Ini kelompok manusia mungkin terbanyak. Mungkin kalau kita kalkulasi sekitar 60 atau ya sekitar 65% orang-orang menghadapi nikmat Allah dengan sikap kufur. Terbukti penghuni neraka ini jumlahnya lebih banyak ketimbang penghuni surga.
Kemudian yang kedua, ada orang menghadapi nikmat Allah ini seperti balang-baling di atas bukit, seperti kitiran. Subhanallah. Antum lihat kitiran itu menurut arah angin yang berhembus. Kalau putarannya ke kanan, ya otomatis arahnya ke kanan. Ke kiri, ya ke kiri. Mereka tidak punya pegangan. Mereka, orang-orang semacam ini diberi kekayaan belakaraan, diberi teguran oleh Allah, malah ngusung dukun. Orang semacam ini digambarkan oleh para ulama seperti binatang bunglon. Menghadapi nikmat Allah seperti balang-baling. Bunglon itu antum lihat sendiri. Kalau berjalan di tanah, warnanya hitam. Tapi apabila sudah merambat ke pepohonan, maka warnanya itu berubah menjadi hijau. Kelompok ini banyak juga ya, mungkin sudah mencapai 30 atau 35% yang insya Allah akan kami terangkan nanti. Maka Allah menyatakan kelompok yang kedua dengan sebutan khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Mereka itu bakal rugi di dunia, rugi di akhirat, dan itu merupakan kerugian yang nyata. Kemudian yang ketiga, ada orang menghadapi nikmat Allah dengan sikap syukur, dan ini yang kita harapkan ada pada kita. Tapi Allah sudah menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari golongan hamba-hambaku yang bersyukur. Bagaimana mereka? Orang ini apabila diberi nikmat apapun, diarahkan kepada jalan agama. Diberi nikmat kekayaan, diinfakkan sebagian di jalan Allah. Dikeluarkan zakatnya, punya kepekaan sosial, mau tahu kepada orang lain. Diberi nikmat jabatan, dia gunakan untuk kepentingan agama, seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab, seperti para sahabat-sahabat yang lain, diberi nikmat berupa jabatan, ditegakkan keadilan, bukan malah sebaliknya. Diberi nikmat jabatan malah jadi penjahat di situ, ngeruk uangnya negara, sebagaimana yang kita lihat pada umumnya, walaupun tidak semua seperti itu. Nah, kemudian orang ini apabila diberi nikmat kekuasaan, wewenang, dia tidak sewenang-wenang. Dia tahu persis dia tidak akan berbuat zalim, karena dia faham bahwa itu semua adalah amanah. Diberi nikmat ilmu, disampaikan, tidak disembunyikan. Ini sebagian ya, tidak banyak, cuman jumlahnya. Ada tokoh-tokoh, kadang-kadang kiai yang sudah disanjung di masyarakat. Akhirnya dia khawatir kalau apa adanya, malah masyarakat tidak suka. Akhirnya dia menyelam di situ. Dia menyembunyikan ilmu. Pernah kami teringat ketika Ustaz Ghanim menegur seorang kiai. Ini Pak Yai, sampean sudah tahu alasannya, dalilnya, tapi kenapa Anda kok melakukan itu? Dia mengatakan, bagaimana kalau saya apa adanya, ini masyarakat akan lari. Subhanallah. Akhirnya ya sudah, jadinya seperti itu. Dia tahu kebenaran, tapi malah dia menginjak-injak kebenaran.
Dia tahu kebenaran, akhirnya dia menyembunyikan kebenaran. Yang ditampakkan adalah adat istiadat. Naudzubillah. Dan ini dosanya nggak main-main ya. Lebih jahat dari penjahat. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tahu kebenaran, tapi dia sembunyikan. Dan mereka itu tahu kebenaran seperti dia paham kepada anaknya sendiri, tapi dia sembunyikan karena mungkin takut masyarakat. Seperti contoh dulu siapa yang dikirimi surat oleh Rasulullah, sebetulnya dia ini sudah yakin bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah lewat surat-surat beliau ini satu kebenaran, sesuai dengan kitab Taurat, sesuai dengan kitab Injil. Dia sampai menangis. Dia mencoba untuk mengatakan kepada rakyatnya, bagaimana pendapatmu seandainya Muhammad ini bawa kebenaran? Bagaimana? Ternyata masyarakat ini marah. Apa kata orang ini? Tokoh loh ini, pemimpin negara. Dia mengatakan, aku ini cuma untuk ngetes kamu, apakah kamu masih cinta kepada agama. Subhanallah. Dia sembunyikan. Dia tidak tahu bahwa akibat menyembunyikan kebenaran ini akan menuai petaka yang abadi, karena mereka menyembunyikan kebenaran. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa ditanya satu ilmu kemudian dia menyembunyikan, besok akan dikekang dengan kekangan api neraka di hari kiamat. Ada orang-orang semacam itu. Nah, karena itu orang yang mensyukuri nikmat Allah, dia apa adanya, tidak ada masalah ya, walaupun kadang masyarakat tidak setuju. Tapi ini satu kebenaran yang harus kita sampaikan. Sampean kok bakal tidak digawe, tidak apa-apa, tidak masalah. Itu romantikanya orang dakwah. Saya teringat dulu ketika Ustadz Firanda mengkaji kitab Riyadhus Shalihin di satu kampung. Yang datang bertambah, dilihat, wah ini mereka mungkin menganggap Wahabi atau apa, langsung dibuyarkan. Tapi nggak masalah, dakwah itu bukan hanya di situ, di sana, ya seperti itu. Tapi sudah kita sampaikan al-haq. Kalau saya ini segojangan nih, Pak, suwering sekali, moro-moro, nggak tahu, ya biasa. Kita ini tidak boleh ya sesuai dengan pesanan. Kok sampean sing mimpin tahlil misalnya, jelas tidak mau saya. Seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kelompok yang ketiga ini kelompok yang terbaik ya. Apabila diberi amanat apapun, diberi amanat ilmu, disampaikan, qulil haq walau kana murra. Diberi amanat harta, dia tahu. Diberi amanat kekuasaan, jabatan, wewenang, dia menyempurnakan amanat ini. Begitu yang dipraktekkan oleh salafus saleh dari zaman ke zaman sampai sekarang, mungkin sampai kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjut kajian tafsir dari surah Al-Baqarah ya. Kita sudah sampai ayat berapa? 14 ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman.
Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian denganmu. Kami hanya mustahzi'un, hanya sekedar memperolok-olok. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, orang-orang munafik ini cirinya apabila ketemu dengan orang beriman, dia mengatakan kami telah beriman. Karena untuk menyelamatkan diri, dan dia bisa mencari aib atau kelemahan umat Islam. Sebagaimana yang kita lihat di zaman sekarang ini. Banyak orang-orang yang siksak, Pak. Ya, seperti itu. Dia masuk ke sana kayak ulo. Ada model-model seperti itu. Dia ketemu dengan orang, oh ya kami beriman. Padahal mereka itu adalah orang munafik yang hatinya lebih busuk. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul ini karena kalah wibawa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia mau diangkat menjadi pemimpin di masyarakat. Akhirnya dia dilihat, waduh kok ini tambah banyak yang masuk Islam. Akhirnya dia berubah, seakan-akan dia masuk Islam, padahal dia menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, istilahnya seperti itu. Ya itu senjatanya. Mereka mengatakan apabila ketemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan qalu amanna. Tapi subhanallah, begitu mereka ketemu dengan pemimpin-pemimpin mereka, Allah sebutkan pemimpin-pemimpin ini dengan kalimat syayatinihim, setan-setan mereka. Kenapa? Karena pemimpin ini menentukan, Pak. Kalau perorangan itu pengaruhnya tidak terlalu berat. Tapi begitu pemimpin, terus bagaimana? Coba. Kalau sudah pemimpin, rakyatnya ini sebagian harus takut, harus dipaksa. Kalau tidak ada sanksi-sanksi. Dulu di mana itu? Itu pernah kejadian bahwa orang Islam tidak boleh pakai jilbab. Kalau pakai jilbab ada sanksinya. Apa tidak berat seperti ini? Ini kejadian di Swiss, di Perancis, seperti itu. Umat Islam sedunia berontak. Apa-apaan ini? Mereka ditelanjangi. Seperti itu, perempuan-perempuan. Karena mereka punya power. Nggak usah jauh-jauh ya. Seorang yang daftar di Gajah Mada misalnya, perempuan, dia harus ikut aturan ini. Tidak boleh pakai jilbab. Oh iya, tidak boleh. Mereka harus berpakaian setengah telanjang. Apalagi di tempat kecantikan. Itu biasanya dilonteng-lonteng kayak ludruk ya. Sampai saya lihat iki opo-opoan arek wedok kira mau jadi apa no? Kayak wong kebentuk. Malah tambah tidak menarik. Saya kelihatannya takut ya, karena ngantarkan istri. Ngantarkan istri waktu itu tak lihat iki kayak badut ya. Malah tidak cantik malian ya. Cantik dari mana seperti itu? Tapi mereka taat ya, subhanallah. Seperti satu contoh ya. Dulu saya ini punya pembantu. Waktu anak-anak masih kecil, butuh pembantu. Akhirnya saya cari-cari, dicarikan namanya, ada makelar pembantu namanya Mbok Di. Saya masih ingat itu saya. Ini memang ahli cari pembantu. Dicarikan ini wanita-wanita cantik. Aduh, iki duduk gawe pembantu, iki gawe bojo. Bojo. Akhirnya subhanallah. Saya ngomong sama istri, ayo milih sing ndi. Dua, dicarikan dua, suruh milih salah satu. Kan enggak enak ya, tawaran terserah wis. Akhirnya subhanallah, yang satu ini
Kita keliru mungkin ya. Tidak mau pakai jilbab. Dia senengannya pakai katok pendek. Di rumah. Saya dengan berusaha untuk sabar. Ini loh Mbak, sampean kayak wong liyane ngono lho. Saya udah ngomong terlalu tinggi ya, seperti yang lain-lain. Ya sampean pulau ongkep katanya. Bahaya. Ada wedok. Astagfirullah. Ongkep katanya. Waduh ngomong dorong ini. Akhirnya ya pelan-pelan saya keluarkan. Ya enggak enak jadi fitnah nanti kan. Senengannya gak pakai katok pendek di rumah. Kadang-kadang istri keluar saya sendirian kan enggak enak itu. Bahaya. Dulu kita masih muda, sekarang sudah tua ini. Mungkin tidak terlalu tergoda ya. Kalau dulu darah masih mengalir, masih muda, kelihatan yang gitu-gitu, iso lemes wong nih, tak kuat nanti. Ini apa tadi ya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini orang-orang munafik apabila ketemu pemimpin-pemimpin mereka langsung bergabung. Dia mengatakan inna ma'akum, aku ini bersama kamu, sekedar untuk mustahzi, sekedar memperolok-olok saja. Maka Allah memberikan balasan. Apa kata Allah? Allahu yastaghzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah balas olok-olok mereka, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Karena dia memperolok-olok agama, akhirnya Allah menyesatkan. Allah membuat dia tambah ragu. Akhirnya mati dalam keadaan murtad, mati di luar keislaman, walaupun dia mengaku Islam, seperti Abdullah bin Salul. Padahal para sahabat sampai anaknya sendiri Ikrimah itu sudah masuk Islam, tapi dia rupanya sudah ditutup mata hatinya oleh Allah. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka, diberi peringatan atau tidak, tetap mereka tidak mau beriman. Bahkan mereka menyembunyikan kebenaran. Allah balas ya, karena memang ini perbuatan terkutuk, perbuatan yang lebih jahat dari kelakuannya orang-orang kafir. Karena itu ketika Allah menceritakan tentang orang munafik ya, munafik i'tiqadi ini mereka akan berada di keraknya api neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Dan mereka akan kekal karena mereka menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ulaikal ladzina starawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidak beruntung perniagaannya dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Orang-orang munafik ini mengambil kekafiran, kemusyrikan, meninggalkan keimanan dan petunjuk, dan mereka menyukai perbuatan itu. Mirip dengan firman Allah di beberapa tempat di surah Fusilat ya. Adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tapi mereka lebih menyukai kesesatan dari petunjuk itu. Termasuk orang-orang Quraisy. Ketika Nabi menyampaikan malah dimusuhi. Begitu Islam sudah mulai kuat,
mereka yang ada kebencian, mereka jadi munafik. Allah karim. Dan subhanallah, ini pernah kejadian di zaman Nabi ya, ketika mengirim orang-orang untuk mengajarkan agama dari para ulama. Nabi ini kan membina luar biasa. Setelah mereka jadi, berapa orang yang terbunuh waktu itu? Ada banyak. Itu Nabi kirim untuk memberikan pengajaran. Tapi ternyata begitu sampai di sana, mereka itu dibunuh ya. Gila, Nabi sendiri kan tidak tahu perkara gaib. Memang Allah tidak membuka. Tapi kalau Allah menghendaki, otomatis Nabi tahu. Ini memang ditunjukkan bahwa Nabi pun tidak tahu perkara gaib. La ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah sendiri. Waktu itu Nabi kaget ya. Di antara mereka para sahabat mengatakan ketika dibunuh, ini tembus Pak. Ditusuk dari belakang, tembus ke depan, dia mengatakan, aku mendapat kemenangan. Aku mendapat kemenangan. Karena apa? Yang berbicara itu adalah iman. Dia menyampaikan kebenaran tapi dibunuh. Akhirnya Nabi otomatis marah dengan kejadian itu. Disebutkan dalam satu hadis, qanata sahran hina qutilal qura fama ra'aituhu hazina haznan qattu asaddami. Nabi ini sampai berkunut sebulan penuh disebabkan orang-orang yang ahli agama yang hafal Al-Quran dibunuh oleh orang-orang munafik. Jadi mereka tertipu. Ini pernah kejadian di zaman Nabi. Allah karim. Nah, orang-orang semacam itu bagaimana Allah akan memberikan petunjuk? Allah mengatakan ulaiikal ladzina starawud dalalata bil huda. Mereka orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidak akan beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk untuk selamanya. Seakan-akan mereka beruntung ya bisa membunuh para sahabat, tapi mereka akan kekal di neraka kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam. Karena itu jangan kaget kita apabila melihat secara kasat mata orang itu baik, tapi ternyata mereka non-Islam. Seperti siapa itu? Siapa itu ya, tokoh agama Bunda siapa? Bunda Teresa. Bunda Teresa ini terkenal ya karena kebaikannya, kehalusan budinya. Tapi begitu dia tidak beriman, apakah bisa masuk neraka, bisa masuk surga? Tidak mungkin. Dia cuma baik kepada manusia, dia tidak baik kepada Sang Pencipta. Abdullah bin Jud'an, salah seorang tokoh Quraisy pada waktu itu, dia kaya raya, suka memberikan makan. Bahkan orang-orang yang haji ditampung sama dia memberi makan. Heran para sahabat ini. Ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jud'an ini nanti di akhirat? La khalaqa lahum, mereka tidak ada bagian. Karena mereka belum pernah mengatakan Allahumma ighfir, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, nanti di hari kiamat. Tidak ada ucapan itu. Maka mereka tetap akan menderita dengan penderitaan yang tidak ada tarahnya. Karena orang yang masuk neraka ini, na'udzubillah, mereka akan sengsara untuk selamanya, terutama orang-orang munafik. Padahal Abdullah bin Jud'an ini orangnya dermawan ya, tapi dia tidak masuk Islam. Dia nolong orang, tidak ada arti. Kenapa? Karena dasarnya bukan keimanan. Kemudian Allah melanjutkan di ayat ini, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun.
Maka apabila api menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka fi dhulumat, dalam keadaan gelap gulita, la yubsirun, mereka sudah tidak melihat lagi akan kebenaran. Subhanallah. Ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya setelah kaum munafik ini membeli kesesatan dengan petunjuk, mereka menjadi buta setelah melihat, maka perumpamaan mereka ini seperti orang yang menyalakan api. Yaitu orang yang mencari penerangan dengan api agar dia dapat melihat di sekelilingnya. Tapi setelah api menerangi sekelilingnya, dia dapat memperoleh manfaat dari api itu, tapi dia melihat hal-hal yang ada di kanan kiri, dan dia mulai menyukai, tiba-tiba dipadamkan api itu sehingga ia berada di dalam keadaan gelap gulita. Ia tidak bisa melihat lagi, tidak boleh, tidak mendapatkan petunjuk. Kondisi yang demikian itu ditambah lagi dengan keadaan dirinya yang tuli, tidak bisa mendengar, bisu, tidak bisa berbicara, buta, sehingga walaupun ada cahaya, ia sudah tidak bisa melihat lagi. Oleh karena itu, mereka tetap di dalam kesesatannya. Subhanallah. Ini karena ulah mereka. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena ulah atau apa yang dilakukan ini bisa menutupi dari cahaya, sehingga mereka berada di dalam kesesatan seperti itu. Padahal sudah terang ya, subhanallah, dalil-dalil sudah sampai kepada dia, hujah-hujah, kemudian bukti-bukti orang yang masuk Islam, yang tadinya medit jadi loman, yang tadinya pemarah jadi pemaaf. Mereka menyaksikan itu semua, orang-orang munafik ini. Yang tadinya dia suka makan barang kotor, dia sudah mengerti tentang najis. Dia faham. Yang tadinya dia menyembah kepada patung-patung yang dia pahat, semua disirnahkan. Dia hanya menyembah kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melihat itu kebenaran ini. Tapi ini karena kelakuan mereka, orang-orang munafik akhirnya ditutup oleh Allah. Itu digambarkan seperti itu. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya, membiarkan mereka dalam keadaan sesat. Allah karim. Kemudian Allah melanjutkan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, buta, bahkan mereka tidak akan kembali. Kenapa? Sudah dikunci mati, sudah selesai. Walaupun ada nasihat yang bagaimanapun, tidak mandi guys. Karena ulah mereka, karena perbuatan mereka. Karena itu sekali lagi saya menghimbau ya kepada diri saya, bapak-bapak, mbak-mbak, semuanya. Ingat bahwa kemaksiatan ini bisa menutupi kebaikan, bisa menutupi kebenaran. Begitu seseorang itu berbuat maksiat, itu di dalam hatinya ada nokta hitam. Kalau tidak cepat diistighfari, ditobati, maka tambah sehingga menjadi gelap gulita. Kalau sudah gelap gulita, dia tidak bisa melihat kebenaran. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun.
kami akan penuhi api neraka jahanam ini. Dengan kebanyakan jin dan manusia, mereka yang punya hati, tapi tidak bisa menghayati kebenaran. Mereka sudah ditutup mati. Mereka punya mata, tapi buta. Tidak bisa melihat al-haq. Mereka punya telinga, tapi tuli. Bahkan mereka kal an'am, seperti binatang. Binatang itu antum lihat ya. Kalau yang ngurus binatang itu memberikan aba-aba ke sana, bebek misalnya, itu akan nurut, Pak. Padahal bebek-bebek ini mau disembelih, tapi dia tidak ngerti. Pokoknya sudah ada aba-aba dari pawangnya ini istilahnya, yang memelihara, gini kan, dia nurut. Wek, padahal dia masuk di kandang atau di tempat pembantaian, selesai. Mereka tidak tahu. Termasuk sapi-sapi ya, akan ya. Tapi sudah fitrahnya seperti itu. Sapi sebesar apapun tidak ada apa-apanya dengan manusia. Limusin kau peti gagah, tapi ternyata mau disembelih, dimasukkan kan. Dan dia subhanallah kadang masih guyonan dengan yang lain. Guyonan, Pak. Ada rumput hijau dia makan di situ. Padahal dia tahu temannya sudah disembelih, sudah dibeteti dia kan. Dia tahu, tapi ditutup sudah. Padahal sebentar lagi gantian, dia yang akan disembelih. Orang-orang munafik seperti itu. Dia merasa, oh saya ini hebat, saya ini luar biasa, bisa menipu, bisa lihai. Iya, kelihatan secara kasat mata. Padahal mereka akan disembelih nanti di akhir. Dengan penyembelihan yang tidak ada apa-apanya di dunia ini. Kalau di dunia orang mati selesai. Tapi nanti di akhirat, na'udzubillah, mereka akan kekal dan abadi untuk selamanya kalau dia mati dalam keadaan kafir. Karena apa? Sudah dibutahkan oleh Allah seluruh organ tubuh. Nah, kemudian Allah melanjutkan di ayat yang ke-19, au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du, atau seperti hujan lebat yang turun dari langit serta disertai kegelapan, wara'dun, ada guruh di situ, bledek ya Pak, wabar, ada kilat, yaj'aluna asabi'ahum fi adaniki minas sawa'iqi khadarul maut, mereka menyumbat telinga mereka dengan anak jarinya karena ada petir dan takut akan mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ini perumpamaan lain yang diberikan oleh Allah kepada orang munafik dengan jenis yang berbeda. Artinya apa? Orang sewaktu memperlihatkan kebenaran, pada waktu lain dia memperlihatkan keraguan. Kondisinya tidak tenang ya. Orang-orang seperti ini. Kayak bener tapi dia ternyata mundur. Kayak mundur tapi aku pas ngini. Tidak ada keraguan. Padahal Nabi menyatakan da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Fa inna sidqah tuma'nina wal kadhib riba. Tinggalkan apa yang meragukan, tapi tegakkan, mantapkan apa yang tidak meragukan. Tapi kondisi mereka ragu-ragu. Mereka bimbang seperti hujan lebat ini. Di situ disebutkan as-sa'ib, artinya hujan yang turun disertai dengan kondisi kegelapan, sebagaimana yang kita lihat ya. Hujan ini kadang-kadang gelap. Itu diserupakan dengan keraguan, diserupakan dengan kekafiran, kemunafikan, disertai guruh ini beledek, yang diserupakan dengan gejolak hati karena ketakutan. Seperti itu kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sebab kaum munafik ini merasa takut dan kaget luar biasa.
Bahkan mereka menduga setiap teriakan yang keras menimpa mereka, wah ini tidak saya mati nih, ada keraguan. Dan kilat yang berkelebat dalam hati orang-orang munafik ini, padahal kilat itu merupakan cahaya keimanan, tapi celap-celap hilang, celap hilang. Digambarkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena petir, karena beledek, karena kilat, sebab mereka takut mati. Karena itu Allah muhitum bil kafirin, meliputi orang-orang yang kafir. Tidak ada gunanya ya mereka takut, tidak ada gunanya. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya itu muhitum bil kafirin, menyelimuti orang-orang kafir. Jadi ada kemiripan ya orang munafik dengan orang kafir. Kalau orang kafir ini secara terang-terangan dia menampakkan kekafirannya, kalau orang munafik enggak seperti itu. Dia menampakkan keimanannya kadang lebih jahat dari orang kafir. Kalau orang kafir biasanya jelas wis, enggak mau sudah. Lakum dinukum waliyad. Tapi orang-orang munafik ini enggak. Dia mau merusak dari dalam. Nah, karena itu kalau di pemerintahan atau di mana saja di situ banyak orang munafiknya, ya payah. Sebetulnya harus ada filter ya. Begitu ada orang-orang semacam itu nanti akan merusak dari dalam. Rusak tatanan. Seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-20. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Kilat itu nyaris menyambar penglihatan mereka. Kullama adaa lahum masawfi. Setiap kilat menerangi mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Wa idza adlama alaihim qamu. Dan apabila mereka berada di dalam kegelapan, mereka qamu, mereka berhenti, mereka berdiri. Walau sa'allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah melenyapkan pendengaran penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Ayat ini merupakan ayat yang menerangkan tentang jenis munafik dengan model-model yang beragam. Model seperti ini disebutkan di surah Hadid ya. Walau di surah Hadid ayat 12. Pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan, di sebelah kanan mereka, dikatakan pada hari ini ada berita gembira, busrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu bisa dilihat di ayat 12. Yauma yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yaum ila akhir ayat. Seperti itu. Ini ya orang-orang munafik. Dan mereka nanti di akhirat subhanallah bisa ngikuti orang-orang beriman. Tapi ternyata mereka faduriba bainahum bisurin lahu bab. Langsung dikasihi batas, Pak. Batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min kibalihil adab. Di dalamnya ada rahmatnya Allah, tapi di luarnya ada azab yang sangat pedih. Dia minta supaya diberi cahaya sedikit saja. Saya dulu kan bersama kamu.
Begitu di dalam surah Hadid itu banyak diterangkan secara detail gambaran orang-orang munafik model ayat 20 seperti itu. Ayat 20 di surah Al-Baqarah. Tapi ya itu tadi, dia tidak mendapatkan apa-apa, Pak. Kenapa? Cahaya tidak diberikan. Yang ada hanya kegelapan besok. Dia tidak tahu jalan. Ternyata mereka digiring menuju api neraka. Dan mereka hanya menyesal di atas penyesalan. Dia cuma gigit jari. Dan gigit jari ini bukan gini saja. Dia masukkan seluruh tangannya ke tubuhnya. Allah Karim, saking menyesalnya. Kenapa saya tidak seperti mereka, orang-orang yang beriman? Kenapa saya menjadi orang-orang munafik seperti ini? Allah Karim. Kemudian di ayat ini Allah menyatakan, kalau seandainya walau sa'allah la dhahaba bisam'ihi. Kalau seandainya Allah mau, Allah kehendaki, niscaya dia akan melenyapkan pendengaran, penglihatan mereka. Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah tidak, ya. Misalnya moro-moro dibutakan oleh Allah, bisa juga. Tapi Allah tidak berbuat seperti itu. Kalau seandainya mereka dibutakan mata hatinya. Mereka dibutakan dari kebenaran. Mereka, subhanallah, sudah tidak mengerti apa-apa tentang arti hidup ini. Mereka hanya kal-an'am, seperti binatang, bahkan lebih sesat. Kalau binatang selesai jadi tanah, tapi kalau manusia akan dihidupkan lagi dan akan dimintai tanggung jawab besok di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Dari ayat berapa tadi? 14 sampai ayat 20 selesai, ya, gambaran atau Allah membuka topengnya orang-orang munafik. Apa tujuannya? Supaya kita menghindari diri. Jangan sampai terseret kepada karakter atau pola hidup orang-orang munafik. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh bapak-bapak dan hadirin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa saja yang dikatakan semua tentang ahlul baitnya, dan kita harus mencintai ahlul bait beliau. Dan terkait banyaknya sekarang pemuka agama yang mengatakan hadis ini, apakah mereka juga termasuk Ustaz? Karena ada yang mengatakan hadis ini kalau tidak diikuti perkataannya berarti kamu tidak mencintai ahlul bait yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ahlul bait ini adalah memang harus dimuliakan. Tapi siapa mereka? Pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Di situ ada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Hasan, Husain. Kemudian ke bawah lagi ada siapa? Putra dari Hasan apa Husain, dari keturunan itu. Betul. Ada Abdullah. Kemudian ada lagi yang paling ternama siapa? Itu memang ahlul bait. Tapi ahlul bait ini saya kira sudah selesai. Saya tidak paham, ya, kalau ada orang-orang zaman sekarang ini mengaku ahlul bait. Tidak tahu saya, ya, ini dari mana pengakuan ini. Kemudian ahlul bait pun, ya, seandainya iya, ini apabila menyelisihi syariatnya Nabi,
maka tidak perlu kita menghormati, menyelisihi aturannya Rasulullah. Kenapa kita harus mengikuti? Coba kita lihat paman Nabi seperti Abu Thalib sudah. Abu Thalib ini tidak merangi Nabi loh. Dia rajanya Ahlul Bait sudah. Pamannya Nabi. Tapi karena dia menyelisihi, dia tidak memerangi Islam, enggak. Tapi dia tidak mau kepada Islam. Buktinya mati dalam keadaan kafir. Dia tidak menghina Islam loh, Abu Thalib ini. Tapi dia tidak mau sudah. Tidak mau. Apa terus kita mau mengikuti jejak mereka? Ya enggak sih. Maka Ahlul Bait yang harus diikuti otomatis yang mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Adapun di zaman sekarang ini saya tidak paham ya, nanti khawatir fitnah. Katanya Ustadz Hisam tidak ada Ahlul Bait. Waduh, golek gawe. Saya tidak tahu itu. Tidak tahu ini Habib ini apa masuk Ahlul Bait atau tidak, wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Tapi yang jelas kalau Ahlul Bait harus dihormati. Ahlul Bait yang mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada Ahlul Bait berseberangan dengan aturan Nabi, ya tidak boleh kita ikuti. Nah, bahkan kita harus menyelisihi mereka. Kita harus mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya ada Ahlul Bait tapi gemar melakukan kebid'ahan misalnya. Apa terus kita menghormati? Ya tidak sih. Sebab kalau kita menghormati berarti ya kita menghormati kebid'ahannya. Tidak benar. Jadi kesimpulannya untuk Habib-Habib yang ada sekarang, wallahu alam, saya tidak tahu. Pumpung turung ini. Golek gawe saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas Ahlul Bait harus dimuliakan. Ahlul Bait yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Begitu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menyimpang dari tema ini. Sering kita melihat cerita kenabian terutama Rasulullah SAW. Kenapa tidak ditampakkan wajahnya? Ya apa ini jawabannya? Begini, memang iya kan dulu kan memang tidak ada ini kamera atau yang lain, dan memang tidak ada dan tidak boleh nanti. Kenapa? Karena nanti akan membuahkan fitnah. Iyalah itu iya. Kalau enggak, sekarang kan banyak orang mengaku Imam Mahdi, ternyata rambutnya wondrong kayak wong ndak karu-karuan. Masa Imam Mahdi kayak gini? Akhirnya mereka mengaku Imam Mahdi di mana? Di Papua sana, di sini, di sini. Imam Mahdinya sama-sama berbeda. Imam Mahdi di Indonesia lain, Imam Mahdi tidak seperti itu ya. Kemudian satu, memang di zaman Nabi tidak ada kamera. Yang kedua, kalau ditampakkan itu timbul fitnah. Walaupun ada satu hadis ya, barang siapa yang bermimpi Nabi Muhammad maka dia melihat seperti apa yang dimimpikan. Betul itu. Cuman lihat mimpinya orang ini beneran apa enggak? Itu harus dicocokkan dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah punyanya Imam At-Tirmizi. Di situ disebutkan Nabi ini dadanya bidang. Kemudian apabila dia berbicara ini seperti ada cahaya yang keluar dari mulutnya. Kemudian beliau tidak buncit perutnya walaupun sudah diambang ketuaan. Kemudian beliau macam-macam. Kemudian matanya ini ada sedikit merah tapi mengkilap ya tidak bisa kita gambarkan sudah seperti itu. Kemudian lehyanya ini memenuhi dadanya seperti itu. Kemudian banyak lagi, sebab kalau sampai ditampakkan ini akan jadi fitnah nanti. Seperti satu kejadian dulu ya, berapa tahun yang lalu, teman saya, tidak perlu saya sebut namanya,
Tiba-tiba dia mengatakan, Ustadz, alhamdulillah tadi malam saya mimpi Nabi Muhammad, katanya. Wah, hebat sampean iki. Ya apa Nabi Muhammad itu? Orangnya bersih, putih. Iya, terus jenggotan apa enggak gitu saya? Enggak jenggotan. Enggak mungkin. Iki Nabi teko Cina balik. Enggak, artinya tidak seperti itu. Ya mungkin itu halusinasi, mungkin iling-ilingen orang ini. Akhirnya dia ngomong seperti itu. Harus dicocokkan dengan bagaimana karakter Nabi, organ tubuhnya di situ lengkap sekali ya. Kemudian Nabi ini kalau jalan seperti orang yang turun dari loteng, glek. Dia banyak menundukkan pandangan. Nggak ini Pak, lakunya jelas untuk Nabi lagi. Jadi seperti itu, banyak lagi ya. Kemudian ya banyak disebutkan di situ. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, memang dikhawatirkan ada fitnah. Yang kedua, memang tidak ada kamera. Orang meraba-raba nanti jadi tidak kena nanti, tidak benar nanti. Memang harus seperti itu. Tapi di film-film ini kebanyakan begitu Nabi Muhammad langsung ditutup. Tapi kalau nabi-nabi yang lain dah ya. Nah iya kok eru wong-wong iki. Iki kayak Nabi Musa, iki kayak Nabi yang the Ten Commandment dulu ya. Itu kan Nabi Musa kelihatan ditampakkan, ya enggak benar sih. Wong dulu enggak ada kamera. Wallahu alam, itu yang bisa kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan tentang hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap hari Nabi itu memaafkan pembantunya 70 kali. Apakah betul itu? Terus bersama dengan itu memaafkan pembantu aja 70 kali. Bagaimana dengan kita sesama jamaah itu memaafkan? Ya. Terus ada hubungannya dengan istimewa yang dulu itu istimewa baru itu. Terus ada lagi yang di potongan ayat itu wal kadi minal huido wal afi aminina. Sedangkan sekarang itu banyak terjadi istilah habis manis cepat dibuang. Terus bagaimana kita menghadapi orang-orang yang selalu seperti itu? Bagaimana sikap kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya tidak tahu ya tentang hadis bahwa Nabi setiap hari memaafkan 70 kali kepada pembantunya. Pembantu Nabi ini hampir tidak pernah salah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Nabi ini 10 tahun. Tapi Nabi belum pernah mengatakan, wahai Anas jangan gini, wahai Anas jangan gitu. Gitu aja Nabi tidak pernah. Akhirnya dikomentari oleh para ulama, kok Nabi tidak pernah marahi, bahkan menegur. Karena Anas memang orang luar biasa. Dia patuh sekali kepada Nabi. Hampir tidak ada kesalahan. Beliau dikalah menjadi pembantunya Nabi 10 tahun, bayang. Itu menunjukkan salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak beliau kepada pembantunya. Tidak pernah. Kemudian Nabi ini tidak pernah sampai memukul istrinya, tidak pernah. Kalau menegur pernah kepada istrinya, kepada Aisyah pernah. Ketika Aisyah ada kecemburuan kepada istri yang lain. Sebetulnya kecemburuan itu hal yang wajar, fitrah.
sebagai wanita. Tapi dia mengucapkan kalimat ini, bahwa di si fulana ini pendek orangnya. Langsung Nabi tidak senang kalimat itu. Itu langsung ditegur. Wahai Aisyah, seandainya ucapanmu itu dimasukkan ke laut, maka laut itu akan merubah. Akhirnya Aisyah sadar, ya, tidak bagus ini kalimat itu yang pernah, dan Nabi memaafkan apalagi masalah itu. Kemudian terkait dengan masalah kita harus sabar, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu dan seterusnya. Betul. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kamu tingkatkan kesabaran dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian makanya kalimat ini saya tidak pernah tahu, wallahu alam ya. Coba tanya kepada ustadz yang lain. Tapi Nabi itu tiap hari memaafkan 70 kali. Siapa yang salah? Tidak ada dari para sahabat. Kalau toh ada sedikit kesalahan langsung ditegur. Seperti Nabi pernah ada seorang sahabat ngetuk pintu rumahnya Nabi. Nabi tanya, siapa? Aku, katanya. Aku. Nabi langsung meluruskan. Sebab tidak disebut namanya, sopo aku ini. Nah, sahabat paham, oh disebut namanya, berarti Nabi pernah menegur seperti itu. Kemudian kalimat ini wal afina anin nas itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa, mereka selalu memaafkan. Nabi ini selalu memaafkan orang, tidak pernah membalas ya kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada beliau, tidak pernah dia balas. Dia membalas kalau sudah hukum Allah dilanggar. Seperti waktu ada seorang yang mencuri, harus dipotong tangannya. Padahal yang ditampilkan di situ adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini salah seorang yang dicintai oleh Rasulullah. Coba Usama sing ngomong. Langsung marah Nabi kepada Usama. Padahal Usama itu dicintai oleh Nabi. Supaya diberi keringanan hukumnya Allah. Karena orang yang mencuri ini kebetulan orang bangsawan. Subhanallah, maka Nabi mengatakan seandainya Fatimah mencuri, lakotok tayada, aku akan potong tangan. Seandainya anakku Fatimah mencuri, aku yang memotong sendiri tangan. Seperti itu menunjukkan keadilan Rasulullah. Begitu hukum-hukum Allah dilanggar, Nabi langsung meluruskan. Tapi kalau beliaunya dicaci maki, dihina, kadang ada seseorang yang tidak kurang ajar ya zaman itu ya. Ada seorang orang Badui, orang-orang desa yang tidak ngerti toto kromo. Dia datang kepada Nabi, narik serbannya Nabi. Sambil mengatakan, ya Muhammad, beri aku butuh duit, tahu. Oke. Nabi memberi, begitu sampai habis ini, kata Nabi, seandainya aku punya uang lagi tak kasih, nah, untuk apa saya? Itu sampai berat Nabi. Itu Nabi tidak balas, Pak. Lek awak pun tidak tak tembilingi. Kepingin roh seperti itu. Iya kan? Tapi ini Rasulullah ya. Tapi begitu hukumnya Allah dilanggar baru ditegakkan. Seperti itu. Jadi saya tidak tahu itu kalau Nabi setiap hari memaafkan sahabatnya 70 kali. Tidak tahu. Karena para sahabat ini begitu salah langsung ditegur lewat ayat. Kadang tidak lewat ayat, lewat Nabi. Itu pun jarang terjadi. Bayangkan Anas bin Malik 10 tahun jadi pembantu. Tidak pernah Nabi menegur apapun. Kemudian sahabat-sahabat yang lain pernah jadi pembantu Nabi. Mereka itu lebih senang jadi pembantunya Nabi ketimbang jadi raja. Iya. Bayangkan jadi pembantu Nabi didoakan oleh Nabi. Jas, enak wis wong iki. Siapa itu ya? Siapa itu namanya? Al-Aslami. Ka'ab Al-Aslami. Ini jadi pembantunya Nabi. Jadi dia menyiapkan wudunya Nabi, menyiapkan sandalnya Nabi, semua. Kan Nabi ini orang paling sibuk ya. Orang ngurusi umat sudah. Akhirnya Nabi mengatakan, "Salni, mintalah kamu kepadaku." Kata orang ini, "Aku minta satu ya Rasulullah." Apa kata Nabi?
aku minta masuk surga bersama engkau. Iku tok wis ndak njaluk liyane. Coba bayangno. Masuk surga tapi bersama Nabi, kan tingkatannya sudah paling tinggi. Kemudian Nabi mengatakan, supaya doaku iki tembus, supaya terkabul, perbanyak kamu melakukan sholat sunnah. Akhirnya Ka'ab al-Aslam ini merubah. Dia paling banyak melakukan sholat-sholat sunnah. Rawatib dikerjakan, tahajud dikerjakan, kemudian duha dikerjakan, seperti itu. Jadi Nabi ini, kamu tak maafkan 70 kali, enggak pernah tuh ada cerita seperti itu. Allah alam. Hah? Ada. Ayo nanti coba kita lihat. Nah, mungkin ada sampai 70 kali tiap hari. Ucapannya Abdullah bin Umar. Kalau ucapnya Abdullah bin Umar, tapi bukan Nabi. Dari Abdullah bin Umar, ketika itu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan saya bisa memberikan maaf pada kembali? Akhirnya Rasulullah berkata, bersabda, maafkan dia. Wallah. Coba nanti kita lihat lagi, mungkin saya kurang ya. Ada lagi mungkin satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada adik yang baru hijrah dan kebetulan pada Allah masih sekolah. Dia sedang bingung menanyakan di pelajarannya itu ada, kalau kita minta berdoa ke Allah itu harus ada perantara. Betulkah demikian dalam Islam? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah termasuk munafik Ustaz kalau misalnya saya terus mau menyampaikan tentang hukum menjual kue ulang tahun, tapi saya tuh nggak enak sama teman yang pemilik usaha kue ulang tahun itu. Apa termasuk munafik saya? Komentar gitu. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita minta kepada Allah ini tidak usah pakai perantara, karena di situ Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, minta kamu kepadaku, tidak usah perantara, aku akan memenuhi permintaan. Kemudian di surah Al-Fatihah Allah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu aku meminta pertolongan. Ini artinya bahwa kita berdoa tidak usah pakai perantara. Bahkan perantara ini wasilah yang salah, yang ada wasilah yang dibenarkan, tapi ada wasilah yang tidak dibenarkan. Bahkan ada wasilah yang arahnya kepada kesyirikan. Seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Kue ulang tahun. Nah, bagaimana itu ceritanya? Mau menyampaikan bahwa berjualan kue ulang tahun itu termasuk saling mendukung dalam hal bertasyabuh barang itu, tapi kayak nggak enak gitu sama teman yang berjualan kue ulang tahun gitu. Apa itu termasuk munafik apa harus sekedar meredam suasana? Ya, yang jelas kita ini dianjurkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tidak boleh kita tolong menolong ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong menolong di dalam kebaktian dan ketakwaan. Jangan kamu tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Nah, kita lihat sekarang masalah kue ulang tahun. Artinya ya apa itu? Dia membenarkan gitu, bahwa ini kue ulang tahun gitu. Iya. Mau menyampaikan ke teman ini bahwa jangan menjual kue ulang tahun lagi. Tapi takut temannya nganggur terus nggak mau maju lagi. Oh ya enggak apa-apa ya. Mungkin masih belum waktunya, masih belum kuat keimanannya. Kalau dirasakan nanti akan berubah ya, dia sudah mulai dekat, kemudian kita mengatakan dodolan kue ulang tahun, jangan, malah itu sikap yang bagus ya. Nanti dulu kalau sampai dia ini sudah
mulai mengerti tentang agama, baru sampaikan bahwa ini dilarang. Ini dilarang. Kalau cuman itu loh ya, apalagi dia tidak ngerti apa itu kue ulang tahun, kebiasaan pada umumnya. Jangan dulu gitu loh. Apalagi dia masih mau mendekat kepada kita. Sama dengan gini ya, misalnya ada orang yang biasa tahlilan misalnya. Tapi dia mulai datang ke kajian kita, itu yo ahli tahlilan ya, sampai bid'ah. Ya lari orang itu tidak mau. Dan kapok, bahkan mengatakan kita, wah ini wong paling jahat di dunia, paling nanti begitu. Ya harus jangan dulu. Nanti kalau suanu lama malah kita yang bertanya. Sampean niki Masya Allah wis suwe Islame iki tahlilan iki tekondi. Saya mau tanya, saya tidak ngerti. Itu bagus malah. Sama dengan itu, jangan langsung ditegur. Ya langsung tidak gelemahan ngaji. Melayu. Pelan-pelan sudah, nanti dulu. Sampai orang itu nanti mereka itu mengerti dengan sendirinya. Semakin dia berilmu, oh ternyata tidak oleh. Oh ternyata ini diharamkan. Yang boleh ini, dia akan tahu dengan sendiri. Seperti itu saya kira. Menegaskan pertanyaan yang terakhir tadi, Iya. bagaimana sikap kita terhadap orang yang habis manis cepat dibuang? Apa kita menjaga jarak? Apa kita mendoakan? Atau kita? Contohnya saya tidak paham. Habis manis sepah dibuang itu contohnya ya apa? Ini, sebagai teman baik, kita ya seperti ini, setelah ada salah satu dari kita itu salah, langsung ditempar gitu kan, tidak dipakai lagi gitu di dalam konteks ini gitu. Itu bagaimana sikap kita? Apa kita mendoakan atau kita bersabar atau bagaimana? Ya dua-duanya itu. Yang jelas kita bersabar. Tapi yang penting itu harus ada bayan, harus ada penjelasan. Ndak iki ono opo kok sampai kayak gini. Itu perlu ditanyakan supaya tidak salah paham. Anda berbuat seperti ini, opo salah? Aku kepingin dulu. Tidak apa-apa. Dan itu kalau bisa 4 mata. Ndak ikut moro-moro sampean itu moro iki ditempa, iki ndak ono opo. Opo hari iki tahu nyolong tek sampean atau utang ndak bayar atau apa? Coba. Itu perlu dimintai penjelasan. Nah, itu paling penting. Tabayyun ini hal yang dianjurkan dalam agama supaya tidak terjadi fitnah. Nah, itu. Kemudian setelah kita ngomong begitu, ya otomatis kita mendoakan ya mudah-mudahan dia diberi oleh Allah kesadaran dan kita otomatis ya harus sabar menghadapi hal itu. Tapi sudahkah kita tabayyun? Ini yang jadi masalah. Sudahkah kita memberikan penjelasan? Sebab kalau enggak dia merasa benar nanti. Sampean nempak iki misalnya. Opo salah wong-wong iki? Saya kepingin tahu. Opo nyolong duit sampean? Jangan jelas opo. Atau mungkin ucapannya dia mengatakan iki enggak karu-karuan misalnya ngomong apa? Tanyakan opo. Nanti dibuktikan ucapan itu benar apa enggak. Itu nomor pertama itu. Biar tidak salah paham. Tapi kalau kita tetap berbuat baik, dikira dia merasa salah kabeh iki yang bener. Enggak benar. Begitu ada tabayyun di situ nanti ada kejelasan. Tapi lihat dulu suasananya di mana. Kemudian kalau yang paling bagus itu kita datang ke rumahnya. Setelah ngomong-ngomong liane, kita ngomong ya apa anake waras kabeh, langsung masukkan. Nah, masukkan. Iya, sampean kok iki moro-moro sampean tempa, apa salahnya? Misalnya. Supaya tidak salah paham. Repot ya, orang zaman sekarang moro-moro tidak dipakai misalnya. Ada apa? Takonono dhisik, tahu ngomong apa ini? Ngomong apa? Ngomong tidak karu-karuan. Tapi itu biasanya ya dari hasud.
dari dengki. Yang kedua dari saingan. Iki kok akeh sing teko, iki kok ndak ae. Kemudian dari hisbi. Dari hisbi. Hisbiyah ini bahaya sekali. Oh, iku duduk golonganku ini. Ndak NU ndak gelem aku misalnya ini. NU jadi korban. Ndak artinya seperti itu, ndak ndak gelem. Sebetulnya tanya opo kok sampai seperti itu, ada apa? Opo dia menghalalkan babi misalnya. Oh, ustadz itu menghalalkan babi ya. Bener apa enggak? Tanyakan dulu. Itu paling tepat ya. Bukan berarti kita bersimpati dengan orang-orang kayak gitu. Kayak orang larangan ini. Dan orang enggak bener ini. Harus dijelaskan kebenaran. Biar tahu. Nanti setiap ada orang ngomong diterima. Oh, ini golongannya Wahabi iki. Golongannya benci ambek Muhammadiyah misalnya. Kita ini ya, saya pribadi ini ngisi di tempatnya Muhammadiyah hampir semuanya. Tidak pernah di tempat yang lain. Di NU juga ngisi saya sesekali. Di Darul Falah barusan. Apalagi Muhammadiyah. Seperti itu loh, opo. Habis manis apa dibuang? Ya tidak sih. Mereka yang keliru. Ya opo habis manis? Enggak. Kalau memang arahnya ke sana, yaitu harus ada tabayyun. Fatabayyanu, supaya kita enggak menyesal nanti. Oh, gledek ngene, kaget. Malah dia tambah berdosa bertumpuk-tumpuk nanti. Kok enggak salah kok moro-moro digitukan, sama dengan orang baik moro-moro dipecat. Orang ini amanah atau apa? Ono sing ngomong, itu nyolongan itu misalnya. Oh, nyolongan. Ndak ada tabayun. Sampai tak pecat. Loh apa? Wes pokoknya tak pecat. Kayak orang gila ini. Orang ndak ngerti, orang bodoh. Tanyakan ada apa? Gitu. Biar jelas nanti. Seperti itu saya kira. Cukup ya, insyaallah. Oh ya, coba satu lagi mungkin Mbak, monggo. Waalaikumsalam. Baru-baru kami di pengajian ini kurang lebih 7 bulanan. Berapa bulan? Ya kan tahunan yang mana di sekeliling saya ini agak apa ya, kalau bilang bertentangan ya tidak bertentangan, tidak seiman ya, tapi Islam kan. Cuma ini ada pertanyaan yang mungkin bukan pertanyaan sih. Saya berpikir itu seperti ini. Sama-sama umat Islam, mungkin satu sama-sama mengaji di sini, tapi banyak perbedaan. Jadi saya tuh bingung. Apalagi saya tuh ya kurang paham salah apa itu saya tuh. Jadi kamu ngaji di situ, jangan di apa yang jangan dicerna mentah-mentah atau dicerna dulu, jangan diterima mentah-mentah seperti itu. Apa yang ada di Quran. Nah, saya ini kan orang awam, orang awam sekali. Jadi saya tuh bingung gitu. Maksud saya ini kan setiap hari juga di sini kumpul sama saya, dan kayak gitu. Saya berada di sini ya karena mereka ini gitu loh. Terus timbul ada perbedaan. Jadi saya tuh bingung. Saya tuh harus bagaimana? Iya. Nah, iya, oke Bu. Begini ya. Yang jelas kita harus merujuk kepada kajian yang di situ disampaikan Al-Quran, yang di situ disampaikan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman para sahabat. Harusnya seperti itu. Kalau ibu ragu, tanyakan. Misalnya ya, iki konco iki kok tiba-tiba melakukan amalan-amalan yang aneh misalnya.
Kok ndak podo ambek iku ya? Tanyakan kepada dia, iki sampean ngelakoni iki ono dalile ndak? Ada keterangannya ndak? Kalau ada keterangannya, saya minta tahu. Kalau ragu. Kemudian orang yang sampean juga ragu kepada yang lain, iki kok siji maneh? Iki sampean ngelakoni kaya ngene ono ndak keterangannya? Nanti kita bisa tahu setelah kita bertanya. Sebagaimana Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang mengerti kalau kamu tidak tahu. Jadi caranya jangan kita bertambah ragu. Begitu ada keraguan tanyakan. Sampeyan nglakoni ini misalnya loh. Awak iki biasa lek poso misalnya habis dohor sampai isya atau sampai jam 09.00 kan podo ae. Isuk mangan aku ndak apa-apa. Misalnya itu tanyakan dulu. Iya sampean poso mulai dohor sampai jam 8 misalnya. Iku ono keterangane ndak teko agama. Pokok yang ada aneh-aneh langsung tanyakan, Bu. Ada keraguan tanyakan. Pertama tanya kepada yang bersangkutan. Sampai ngelakoni iki ono dalile apa ndak? Ada contohnya apa ndak? Seperti itu. Nanti bisa tahu, oh ternyata begini, ini dalilnya kuat, ini keterangannya sahih. Maka itu yang harus kita ikuti. Dan kita lepas dari kelompok golongan-golongan. Ini yang membuat orang jadi pecah belah nantinya. Seperti itu. Nah, cukup ya, insyaallah sudah jam 5 lebih ini. Insyaallah kira-kira sampai rumah maghrib sudah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.